Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kajian kita di hari ini, di pagi menjelang siang hari ini, materi yang akan kita ambil yaitu dengan tema Al-Fatihah dapat menjadi terapi terhadap penyakit hati dan badan. Sebelumnya, para ulama ketika membahas tentang Al-Fatihah, maka mereka mendesainnya menjadi dua bagian ya pada dasarnya ya. Yang pertama mereka menafsirkan ayat per ayat dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ada lagi yang kedua adalah mereka mengambil kaidah-kaidah penting atau faidah-faidah penting dari surah Al-Fatihah tersebut. Sebagian ulama ada yang menjadikan dua pendekatan ini dalam satu kitab, seperti Syekh Muhammad Musa Al-Nasr ya, murid utama Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau juga sudah wafat. Itu menghadirkan dalam satu kitab namanya Qatfus Simar Al-Mustatab min Fatihatil Kitab. Kemudian Syekh Abdul Razak ini memisahkan ada ayat per ayat yang beliau buat sendiri dalam kitab tersendiri dan mensyarah karya tafsir Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ada lagi beliau pisahkan khusus mengambil faedah-faedah atau kaidah-kaidah yang Al-Fatihah terpisah. Nah, materi yang saya ambil ini banyakkan yang menggabungkan dari semua kitab tersebut ya. Itu diantaranya ya kita membahas faidah-faidah dan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Fatihah. Yang pertama sudah kita bahas di dua pertemuan di sini ya, yang saya ingat, yaitu 3 tauhid yang ada dalam Al-Fatihah. Nah, yang kedua yang juga dibahas dan menjadi kaidah dan faedah Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah itu dapat menjadi terapi terhadap penyakit hati dan penyakit badan. Kita bahas dulu yang pertama, bagaimana Al-Fatihah itu dapat menjadi terapi penyakit hati. Dan penyakit hati apa saja yang dikaji oleh para ulama yang ada dalam Al-Fatihah. Tentu tidak semua penyakit hati, karena penyakit itu kan banyak ya. Tetapi ada beberapa penyakit yang besar yang bila penyakit ini ada pada diri seseorang itu ancamannya neraka gitu. Ya, nah itu diungkap oleh para ulama, penyakit-penyakit hati yang sangat-sangat memang berbahaya, yang bahkan bisa mengancam seseorang itu masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Ya, nah ini kita akan bahas di sini di pagi ini dan jam siang hari ini. Yang pertama, terapi penyakit hati
penyakit hati ini ada beberapa penyakit yang dibahas ya. Yang pertama, Al-Fatihah dapat menjadi terapi penyakit hati berupa riya dan takabur. Riya dan takabur. Takabur itu artinya kesombongan ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Min Hidayat Suratil Al-Fatihah menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kasirun asma'u Ibnu Taimiyah yaqul, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, aku dulu sering mendengar Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim ya, berkata, ayat iyyaka na'budu, ini ayat yang kelima dari Al-Fatihah, yang maknanya hanya kepadamulah kami beribadah, itu menjadi terapi penyakit ya, menjadi terapi terhadap penyakit riya. Sedangkan ayat wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, itu menjadi terapi terhadap penyakit kesombongan. Ya, penyakit kesombongan atau tidak merasa butuh kepada Allah. Lalu kemudian kita lihat penjelasan para ulama, misalnya dalam kitab Kitabut Tauhid ya, atau dalam kitab Usul Salasah tentang penyakit riya. Ya, penyakit riya yang ini harus kita waspadai. Beberapa dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk mewaspadai penyakit riya. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1555. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati idza juzyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya wanzuru hal tajiduna indahum jaza. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, riya. Yaitu riya. Di hari kiamat nanti, Allah Azza wa Jalla itu akan berfirman, di saat manusia sedang dibalas atas amal mereka, Allah berkata, ya, maksudnya berkata kepada orang-orang yang waktu di dunianya beramal karena riya, ingin dipuji dan dipuja manusia. Apa kata Allah kepada mereka? Ya, idhabu ilal ladzi kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian beramal untuknya. Ya, beramal untuknya. Maka perhatikanlah apakah kalian mendapatkan balasan darinya. Ya, maksudnya balasan dari mereka. Jadi ketika di dunia orang-orang yang beramal itu, ya, amalnya ingin dipuji oleh manusia, berharap manusia memberikan
pujian kepada dirinya, maka orang-orang seperti di hari kiamat Allah panggil dan Allah suruh mereka temui manusia-manusia yang dulu kalian beramal itu ingin dipuji dan disanjung oleh mereka. Apakah kalian mendapatkan balasan ya dari mereka? Tentu ini ya jawabannya pasti tidak, kan begitu kan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan apa? Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya. Ya, adalah riya, beramal ingin dipuji manusia. Saya disclaimer dulu ini. Ini saya udah cepat atau lambat ini ngomongnya? Kurang cepat ya? Kurang cepat. Atau perlu saya perlambat? Riya itu artinya cukup segitu. Lambat ting. Terjadi perlambatan ya. Jalan tol kali. Taib. Sebab kalau saya tuh kalau lagi seru-serunya itu suka lupa ritme tuh. Jadi kayak lewat masuk jalan tol kudu tarik ngebutnya. Sedang ya segini ya. Iya, kalau sedang kita lanjutkan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa riya itu merupakan bentuk kesyirikan. Syiriknya syirik apa? Pertanyaannya, dosanya dosa kecil, dosa besar? Mana dalilnya bahwa syirik riya itu dosa besar? Apa dalilnya? Takluk wae. Takluk wae-nya gancang beres. Sekarang buka surat bersama-sama ya. Bapak Ibu bersama-sama yang bawa HP googling ya. Buka surat An-Nisa ayat 48. Surat apa? Ayat. Nah, coba ibu-ibu baca, Bu. Bareng-bareng. Sudah siap? Ya, saya kasih kode ya, dihitung sampai 10. 8, 9, 10. Mangga. Ta'awud dulu ya. A'udzu bareng-bareng bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak langsung. Innallah firu panjang aturunya. Kan 4 harokat atau 5 harokat tuh. Boleh sih 2 sih, tapi kalau riwayat kita biasanya panjangin ya, 4 sampai 5 harokat lah. Ulangi, innallaha la yaghfiru ahab. Coba artikan. Dan mengampuni. Pertanyaan saya, syirik itu Allah ampuni nggak dosanya? Tidak diampuni kan? Apakah dalam ayat itu Allah membedakan syirik besar dan syirik kecil? Berarti semua syirik tidak diampuni. Nah, ini dijadikan oleh para ulama bahwa semua syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu dibawa kepada syirik kecil, maka menunjukkan syirik kecil pun
digolongkan dalam dosa besar. Dalam dosa besar, karena Allah memutlakkan tidak mengampuni dosa syirik. Ini menurut pendapat yang pertama, bahwa syirik itu tidak diampuni dosanya, baik besar maupun kecil. Karena Allah menyebutkan mutlak semua syirik Allah tidak ampuni. Pendapat yang kedua menyatakan, masih dengan ayat yang sama, yang tidak diampuni situ itu dosa besar, syirik besar. Kalau syirik kecil masuk pada ayat berikutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa di bawah itu. Nah, yang tidak diampuninya itu syirik besar kata para ulama. Kalau syirik kecil ya diampuni. Itu dalil pendapat yang kedua yang menyatakan syirik kecil itu diampuni. Tapi kan tidak ada penjelasan syirik kecil di situ dosa kecil, dosa besar kan? Nah, karena adanya pendapat yang pertama yang memutlakkan Allah tidak mengampuni semua dosa syirik, maka dibawalah kepada kesimpulan syirik kecil, syirik yang sekalipun kecil tetap digolongkan dalam dosa besar. Nah, dosa besar itu kan bertingkat-tingkat. Misalnya zina, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Mengeluarkan dari Islam enggak? Enggak. Nah, syirik kecil itu juga dosa besar, tidak mengeluarkan dari Islam. Kapan keluar dari Islam? Kalau syiriknya syirik besar. Nah, syirik kecil riya ini digolongkan dalam deretan jajaran dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ini tetap berbahaya, bahkan sangat-sangat berbahaya riya ini. Mengapa? Terbukti Nabi SAW itu mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian di sini siapa? Para sahabat. Kita tahu ya, umat terbaik dari umat Islam ini adalah para sahabat-sahabat Rasul. Baik dari sisi keikhlasan mereka, kebersihan hati mereka, maupun amalan-amalan yang terdengar dari lisan atau terwujud dari perbuatan badan mereka. Sahabat orang terbaik. Tetapi walaupun para sahabat berada pada ranking pertama dari kebaikan umat ini, coba kita lihat Rasulullah masih mengkhawatirkan riya itu ada pada mereka. Komodai orang. Apalagi di zaman sekarang ya, dengan adanya medsos, berapa banyak orang-orang itu amalnya sering diekspos di medsos. Ya kan, lagi umroh, selfie, buat status. Kesannya seolah-olah apa? Mereka orang yang mudah untuk aman dari riya. Betul kan? Enggak, Pak Ustadz, saya emang enggak ada niat riya. Kalau para sahabat yang di waktu itu media-media medsos kan belum ada kan, enggak ada HP, enggak ada apapun kan. Hati mereka para sahabat itu hatinya bersih. Ya, media-media informasi itu sangat-sangat terbatas. Masih dikhawatirkan Rasulullah riya menimpa mereka. Kok kita ya dengan lantang berkata, kita munculkan amal kita di selfie di medsos dengan mengatakan saya enggak niat riya, kok merasa aman dengan riya? Apakah kita merasa hati kita lebih bersih daripada para sahabat? Ngerti ya? Ngerti nggak permasalahannya? Kita sekarang berada di zaman yang seseorang itu merasa bisa mengendalikan riya gitu loh. Mengekspos amalan-amalan mereka ya di status-status mereka, di Facebook mereka, di Instagram mereka, Telegram dan gram-gram yang lain lah kalau masih ada lagi mah. Merasa seolah apa? Bisa mengendalikan riya. Nah, ini kan mestinya harus kita banyak bercermin. Kalau para sahabat, orang yang hatinya bersih, masih ditakutkan riya menimpa mereka, tentu kita harus lebih apa? Lebih waspada dengan bahaya riya yang ada pada diri kita. Di zaman hari ini semua orang
ya sering menampilkan amal-amalan mereka, ya, dan seolah merasa bisa mengendalikan riya dan merasa mudah untuk selamat dari riya. Ini sebenarnya analogi yang keliru, logika yang keliru. Kenapa? Karena tadi sahabat hati yang paling bersih masih dikhawatirkan dia. Kita mestinya yang iman kita rendah, amal kita sedikit, kualitas agama kita jauh di para sahabat, mestinya, dan fitnah kita lebih besar pada dibanding di zaman mereka. Tentu kita harus lebih waspada. Maka waspadalah dari penyakit riya. Jangan merasa aman. Enggak kok Pak Ustadz, saya emang enggak ada niat riya. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Ya, seperti itu. Dan ada hadis yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang besarnya bahaya riya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan ini kembali di Sahih Al-Syalbani dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masihid Dajjal, fitnah Dajjal. Apa sih fitnah Dajjal itu? Berupa apa sih? Kan Dajjal itu kan manusia, ya, jelma kan? Itu nanti dia datang di akhir zaman itu memberikan fitnah yang luar biasa. Ya, Dajjal ini Allah berikan kekuatan yang tidak ada manusia selain Rasul tentunya, ya, yang mampu melakukan ini. Ya, Dajjal itu ya matanya picak sebelah gitu kan. Kemudian rambutnya rada ikal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, gempal, ya. Dia itu bisa menyuruh langit itu langsung hujan. Yas sama amtir, wahai langit hujan. Saat itu juga langit itu hujan. Dia bisa menyuruh tanah itu, bumi itu untuk langsung menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada orang mati, dibunuh, dia hidupkan lagi. Saat itu juga. Dan dia datang mengaku sebagai Tuhan. Semua tempat pasti akan didatangi Dajjal. Termasuk kota baru itu, kalau masih ada, pasti masuk Dajjal ke sini. Hanya 2 tempat yang tidak akan masuk Dajjal, itu Makkah dan Madinah, karena setiap pintunya itu dijaga oleh para malaikat yang Dajjal tidak bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah. Mata ada sebagian ikhwan teh hayang ngali ke Madinah teh, dah biar nikmat ibadah, mun ada Dajjal ge insyaallah aman cenah teh. Gitu. Sebegitu hebatnya fitnah Dajjal ini, mengaku Tuhan dan mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan kufur murtad dari agama. Sedikit yang selamat dari fitnah Dajjal ini. Tapi anehnya Rasulullah SAW dalam hal ini menyatakan, mau nggak aku kabarkan kepada kalian ada perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal sudah sangat hebat, besar, mengerikan, buat seorang bisa keluar dari agama. Kalau para sahabat tentu menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Para sahabat tentu sangat ingin tahu, apa sih, ya, ada fitnah yang lebih hebat dan lebih berbahaya daripada Dajjal. Padahal sudah demikian mengerikan fitnah Dajjal itu bila terjadi menimpa manusia. Apa itu yang lebih dahsyat daripada Dajjal? Maka kemudian Rasul mengatakan apa? Yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinus salatahu lima yara min nadri rajulin. Bagaimana syirik yang samar itu? Yaitu ada seseorang, dia itu berdiri kemudian dia sholat.
lalu kemudian dia indah-indahkan, dia perbagus sholatnya. Mungkin kalau jadi imam teh suara itu dilau-laukeun gitu tah. Ya, di ayun-ayun gitu. Kalau sikat tuh diatur-atur, kayak bahasa kita sekarang jaim. Dia baguskan sholatnya, bacaannya, gerakannya. Kenapa? Karena ada mata yang memandang. Ya, mungkin di belakangnya mungkin ada camer, calon mitoha, camo artinya calon mitohanya, cami, gitu. Atau mungkin di belakang itu banyak orang dan dia baguskan bacaannya, ya, dibaguskan gerakannya, ya, seperti itu. Ini syirik yang tersembunyi. Nah, pertanyaannya atau bagaimana sih kok yang seperti itu lebih Rasulullah takutkan daripada fitnah Dajjal gitu kan? Kok sampai separah itu gitu penyakit ria ini gitu kan? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, para ulama ahli tafsir hadis menjelaskan begini. Kalau fitnah Dajjal itu si Dajjal nate katinggal gitu. Jelema nate ada. Tapi kalau ria, siapa yang bisa mendeteksi? Orang lain nggak bisa mendeteksi seseorang itu sedang ria karena tersembunyi dalam hati dan bawa-bawa si pemiliknya tidak sadar dia itu sedang ria. Inilah yang kenapa dari sisi lebih ditakut Rasulullah SAW bukan dari sisi dari sisi hasil. Kalau hasil jelas Dajjal ini mengerikan, keluar dari agama. Korea kan nggak keluar dari agama kan. Tapi dari sisi apa? Dari sisi bisa dideteksi atau tidak gitu loh. Maka kalau Dajjal lebih mudah dideteksi. Kalau ketika terjadi orang yang beriman, yang terjaga keyakinannya, mudah selamat dari Dajjal. Mudah selamat. Mereka dengan akidah yang benar, dengan iman yang kokoh, dia mudah selamat dari Dajjal karena Dajjal kelihatan. Tapi siapa yang selamat dari ria? Tidak ada yang bisa ya merasa aman dari ria. Dia tersembunyi, tidak ada orang yang melihat. Bahkan bisa jadi si pemiliknya tidak sadar bahwa dia sedang ria. Bahkan sebagian orang malah menikmati itu dan bahkan mencari-cari agar manusia memuji. Dari sisi inilah kemudian Rasulullah menempatkan bahwa ria ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan subhanallah. Al-Fatihah menghadirkan ayat untuk selalu ingat ibadah itu ikhlas karena Allah dengan lafaz iyyaka na'budu, ya Allah hanya untukmu sajalah ibadah itu kupersembahkan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, karena budu yang selalu kita baca dalam sholat kita itu agar kita bisa menjadi bisa terus memperbaiki diri kita dan mengingatkan saudara diri kita bahwa setiap ibadah itu harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada unsur penyekutuan dalam ibadah tersebut bersama Allah, baik penyekutuan yang bersifatnya minor, yang kecil, apalagi yang mayor, yang lebih besar daripada itu. Dalam hadis qudsi dan riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri. Kata Allah Jalla wa ala, "Ana syuraka yani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan, kemitraan dalam ibadah. Maka barang siapa yang dalam satu amalan saja dia menyekutukanku dengan selainku bersamaku dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dirinya dan sekutunya. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadah sehebat apapun yang telah mungkin menghabiskan energi, tenaga, pikiran, waktu dan biaya.
bila itu tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Bayyinah ayat 5 Allah menegaskan itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali apa? Ya, diperintah untuk memurnikan, mengikhlaskan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ikhlas ini hukumnya wajib. Nah, saya mau tanya. Ikhlas itu amalan mudah atau amalan susah? Mudah dan susah. Jadi ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah dan susah. Tergantung ya keimanan. Kalau itu mah berarti kalau tergantung keimanan itu berarti subjektif ya, tergantung orang. Tapi kalau dari sisi pekerjaannya sendiri, amalan ikhlas itu amalan mudah atau susah? Susah. Sepakat ya? Oke. Dan betul demikian, susah ya. Karena sekali Sufyan Ats-Tsauri ya, satu di antara ulama dari kalangan tabi'in pernah berkata, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada satu perkara yang paling berat untuk aku perbaiki kecuali niat. Kata para ulama, kalau sekaliber ya Imam Sufyan Ats-Tsauri saja merasakan berat untuk mengikhlaskan niat, komodai orang, apalagi kita. Ikhlas bukan amalan ringan. Ya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah, nah sekarang gini, ikhlas itu hukumnya wajib apa sunnah? Ikhlas dalam ibadah hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Nah pertanyaannya, mengapa Allah mewajibkan amalan yang susah? Kan tadi ikhlas susah apa mudah? Susah. Wajib nggak? Tapi kenapa Allah mewajibkan amalan yang susah? Ujian, betul. Saya sering memberikan penganalogian begini. Ya, kalau gunung di dunia ini, gunung yang paling tinggi gunung apa sih? Mount Everest ya. Gunung Everest ya, atau gunung Himalaya. Udah mancan naik gunung Himalaya, mak garam nama saya di dapur. Anggap aja gunung Himalaya ya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang daki gunung sampai ke Himalaya? Ada nggak? Ada. Begitulah perumpamaan kita tentang ikhlas. Ikhlas itu susah, tapi bisa digapai. Bagi mereka yang berjuang. Bagi mereka yang berjuang. Memang berjuangnya berupa perjuangan yang berat. Ikhlas itu amalan yang tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang berat. Dan luluslah mereka yang berjuang. Dan gagallah mereka yang malas-malasan hari-hari komo. Ya, seperti itu. Nah, ayat iyyaka na'budu ini yang kita baca minimal 17 kali dalam sholat adalah ayat yang mengingatkan kita dan menjadi terapi buat kita untuk apa? Mewaspadai penyakit yang melanggar keikhlasan dalam ibadah, yaitu diantaranya penyakit riya. Nah, inilah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku sering sekali mendengarkan guruku Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya iyyaka na'budu itu adalah ayat yang menjadi terapi terhadap penyakit riya. Iyyaka na'budu itu. Ya. Sedangkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, ini menjadi terapi bagi penyakit sombong. Penyakit sombong. Mari kita lihat dalil yang menjelaskan tentang bahayanya penyakit sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslimun dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga, berarti masuk ke mana? Masuk neraka. Tidak akan masuk surga, maksudnya masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walau hanya sebesar darroh. Darroh itu
ya, ditafsirkan oleh para ulama, daro itu bisa diartikan an-namlah as-saghirah, semut kecil. Semut kecil. Semut itu binatang kecil, binatang besar. Nah, semut kecil berarti mungkin cucunya semut lah. Ya, kecil. Itu mana dzarro itu? Namlah saghirah, semut yang kecil. Semut aja udah kecil, yang kecilnya. Dzarro juga bisa berarti debu yang kalau kita misalnya lagi matahari lagi nyebrot gitunya, kalau kita buka jendela atau buka panto, kan suka ada kayak seperti debu yang terbang, gitu kan? Nah, satu biji debu itu dzarrah namanya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah, sangat kecil, kecil tapi bahaya, mengancam seseorang untuk tidak masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qala rajul, lalu ada seseorang, ya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata di hadapan Rasul, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan, ya. Tapi bagaimana tentang adanya seseorang yang dia itu ingin bajunya bagus, sendalnya bagus, ya, pengen penampilannya bagus lah gitu kan, rapi, bersih, good looking begitu kan, wangi, bersih, rapi gitu kan, ya, sendalnya, sepatunya juga bagus. Itu sombong bukan? Kira-kira begitu maknanya. Maka kemudian Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong itu adalah apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu ketika, ya, seseorang itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ayat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, ini menjadi ayat yang mendidik hati kita untuk selalu bergantung dan butuh kepada Allah. Pada semua apapun yang menjadi kebutuhan kita, baik kebutuhan dalam kebutuhan dunia maupun kebutuhan dalam perkara agama dan akhirat, Allah tempat kita bergantung dan meminta. Ya, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dan diselamatkan dan dihilangkan dari keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat, kecil maupun besar. Itu ada pada iyyaka nasta'in. Oleh karena itulah, ketika seseorang telah diberikan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan dunia baik besar maupun kecil, mendapatkan kenikmatan agama baik besar maupun kecil, maka harus dia yakini itu buah dari pertolongan Allah yang dia minta. Maka jangan jangan takabur, merasa diri hebat. Mestinya dia harus apa? Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi jangan juga bibirnya alhamdulillah, hatinya berkata sahaheula atuh aing teh. Nah, itu juga sombong juga sama. Jadi harus selaras, ya, hati mengatakan ini dari Allah, lisan memuji Allah, begitu kan, dan kemudian nikmat itu digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat iyyaka nasta'in itu menjadi ayat yang, ya, menterapi jiwa kita untuk selalu bergantung kepada Allah. Ya, dan itu merupakan tafsir dari kalimat dzikir, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Pada ayat iyyaka na'budu itu tafsir la ilaha illallah, pada iyyaka nasta'in tafsir dari la haula wala quwata illa
billah. Iyyaka na'budu artinya apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Allah tempat kita memberikan semua persembahan ibadah kita kepadanya. Ini tafsir dari ya la ilaha illallah. Sedangkan wa iyyaka nasta'in itu merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu semua datang melalui pertolongan Allah Jalla wa ala. Ya. Maka ayat iyyaka nasta'in ini menjadi terapi bagi penyakit hati yang bernama kesombongan. Dan sombong ini adalah penyakit yang disandang oleh makhluk-makhluk Allah yang memiliki prestasi terburuk dalam sejarah kemakhlukan yang berkaitan dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pertama yang melakukan perbuatan sombong ini adalah iblis. Adalah iblis. Nu kedua kalau dari kalangan manusia Fir'aun. Fir'aun. Iblislah yang pertama kali apa? Mempraktekkan aspek kesombongan ini. Di saat ya Nabi Adam Allah hadirkan, telah tercipta fisiknya yang Allah bentukkan dari tanah. Sebelum ruh itu Allah hadirkan ke tubuh Nabi Adam, iblis sudah melanglang buana dulu memasuki tubuh Adam secara keseluruhan dan mengetahui titik-titik kelemahan Nabi Adam. Ketika ruh ditiupkan kepada Nabi Adam, ini penjelasannya dalam kitab Syarah Usul Iman ya karya Dr. Mansur Al-Ashqar, menukil dari dalil para ulama, dari dalil Rasulullah SAW. Maka ketika ruh ditiupkan, Allah menyuruh semua malaikat apa? Bersujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau. Allah berfirman di awal surah Al-Baqarah itu apa kata Allah? A'udzubillahi rajim wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami memerintahkan kepada malaikat. Berapa jumlah malaikat saat itu yang Allah perintahkan untuk bersujud? Sangat banyak, mungkin miliaran, mungkin pokoknya sangat banyak. Ketika Nabi Adam diciptakan, seluruh malaikat entah berapa jumlahnya diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dan semuanya bersujud kecuali satu saja, yaitu siapa? Iblis. Enggan, dia sombong, tidak mau. Maka sombong ini yang pertama kali menyandang dan mempraktekannya adalah iblis. Ya, pertanyaan saya, apa alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Cing, coba. Ya, iya sombong. Kenapa sombong? Sombong kan kudu ada sebab atuh. Udah miskin sombong lah. Miskin ngapain disombongan? Gitu kan? Orang kaya sombong aja udah jelek, kamu miskin gitu kan? Lebih jelek gitu. Nah, kunaon gitu kenapa dari api teh? Kenapa? Berarti iblis merasa api lebih baik daripada tanah. Berarti iblis pakai apa? Logika kan? Betul nggak? Dalam logika iblis, api lebih baik daripada tanah. Pertanyaannya, ya, sekarang begini, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Pertanyaan saya, malaikat punya logika nggak? Hah? Jadi iblis doang yang punya logika, malaikat nggak punya? Coba jawab. Malaikat punya logika nggak? Kan iblis kan menolak untuk bersujud kan pakai logika. Pertanyaannya, malaikat punya logika nggak? Sehingga kemudian malaikat bisa saja berkata, kami nggak mau sujud sama Nabi Adam karena cahaya lebih baik daripada tanah. Malaikat punya logika nggak? Pertanyaannya. Apa dalilnya malaikat punya logika? Kan dilihat dalam surah Al-Baqarah. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak. Coba buka surah Al-Baqarah. Ya, ayat keberapa ya teteh?
Ya. Dan ingatlah ketika Robmu berkata di hadapan para malaikat. Ini di saat Adam akan diciptakan nih. Diciptakannya belum. Coba lihat ayat keberapa itu Al-Baqarahnya. Googling dulu. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketemu? Al-Baqarah ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke 20. 30. Ah, coba. Apa artinya coba? Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan apa? Khalifah di muka bumi, kan? Coba apa perkataan malaikat? Apakah engkau ya Rabb akan menciptakan makhluk yang nanti akan apa? Membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Pertanyaannya itu berarti malaikat punya logika nggak? Punya dong. Tapi entah berapa jumlah malaikat saat itu, mungkin miliar, mungkin lebih banyak daripada itu. Mereka ketika Allah perintahkan bersujud nggak pakai logika. Ini kalau sudah Allah yang nyuruh langsung sujud. Tapi lihat si makhluk satu ini merasa sombong karena merasa dia punya logika. Makanya itu juga menjadi dalil bahwasanya biasanya orang yang sombong tidak mau taat sama Allah itu rata-rata orang yang pakai logika biasanya. Merasa logikanya itu lebih hebat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran berharga itu buat kita itu. Allah tidak berikan akal manusia untuk menentang Allah, tapi diberikan akal agar mudah mentransfer dan memahami pesan-pesan Allah dari para nabi dan rasul. Kalau kemudian datang dari rasul, manusia punya akal, kemudian akal itu menentang wahyu Allah, kitab dan sunnahnya, berarti tuh orang sudah mengikuti rekam jejaknya siapa? Iblis. Iblis. Ya, itu kan paling berharga buat kita itu. Tapi banyak kita padahal dari antum bisa bayangkan nggak nih ya, begini. Itu ketika Nabi Adam diciptakan, itu kan berkumpul semua tuh makhluk-makhluk Allah di satu tempat itu. Ya iblis ada di situ, Adam ada di situ manusia pertama, malaikat juga berkumpul di semua. Ketika Adam diciptakan itu momentum yang sangat luar biasa itu. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan ya sesuatu yang dengan kita mungkin menyatakan ini soal kayak ada peresmian besar-besaran ini. Ya. Kalau mungkin orang ada gedung kantor baru resmi, undang orang banyak datang. Ini ketika Adam diciptakan, dihadirkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis kan melihat itu gitu loh. Yang jumlahnya sangat banyak ini, itu para malaikat, semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Antum bisa bayangkan nggak bagaimana berani sekali iblis ini untuk berbeda dengan entah berapa miliar malaikat di saat itu. Iblis tidak takut untuk berbeda dari banyaknya makhluk yang lain. Bayangkan itu. Disinilah seseorang ketika dia sudah terkena penyakit sombong, dia tidak takut dengan siapapun, termasuk apa? Ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Iblis sudah nggak takut sama Allah itu. Makanya kita lihat ketika Allah telah menetapkan laknat kepada iblis, iblis tidak kemudian minta, ya Allah maafkan saya tadi salah, tidak, enggak. Ya, iblis hanya berkata, ya Rabbi afa antini ila yaumi yub'atsun, ya Rabbku, ya, karena engkau fabima awaitani, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, maka berikanlah tangguh untukku sampai hari nanti dibangkitkannya manusia. Maka Allah kaburkan, qala innaka fa innaka minal mundzirin, iya engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka iblis itu umurnya panjang sampai hari kiamat. Iblis tidak minta maaf, tidak mau minta ampun. Adam ya salah karena mendekati pohon kan, tapi Adam minta ampun. Ya, jadi kan malaikat
Iblis dan Adam kan ketika awal pertama kali ini Adam mereka kan diuji dengan ujian masing-masing. Malaikat diuji untuk bersujud kepada Nabi Adam, lulus. Ya, Iblis tidak lulus. Adam nggak lulus. Cuman bedanya Adam mau bertobat, Iblis tidak mau. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan dari anak-anak keturunan Nabi Adam tidak mau bertobat, sungguh dia telah melupakan sejarah nenek moyangnya. Mestinya kalau dia belajar, maka ini antum perhatikan Al-Quran menceritakan sebuah sejarah besar loh, sejarah kehidupan manusia. Kan orang kan suka tuh mengumpulkan fosil. Oh ini adanya tugu ini nih, tugu berdirinya negeri Pajajaran. Dihebatkan nggak oleh ada batu tulis? Orang mengistimewakan itu kan ketika itu dicetak sejarah sebuah negeri. Al-Quran ini mencetak sejarah manusia pertama kali ada. Kalau kita masuk dan pola pikir seperti ini, kejadian yang luar biasa itu kan. Andai kan kita ada di situ, ya terjadi malaikat yang jadi iblis. Itu kan sebuah situasi yang sangat-sangat sakral, ya, situasi yang sangat-sangat besar. Sejarah manusia awal mula terjadi seperti itu. Ketika manusia pertama kali ada, terjadi pergolakan makhluk yang ada di sisi Allah di surga itu. Ya, antara iblis dan malaikat. Iblis siap pasang badan berbeda dengan entah berapa malaikat yang ada di situ. Iblis gak peduli, gak takut. Ya, dan dia tidak takut pula kepada Allah, dia tidak minta maaf kepada Allah, dia hanya ingin agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat karena dia punya dendam. Anak-anak Nabi Adam dia akan sesatkan sehingga masuk neraka bersama dirinya. Dia punya sifat dendam dan hasad. Ya. Makanya orang kalau sudah hasad mah nggak peduli masuk neraka oke. Kan pelajaran berharga kan di situ. Orang kalau sudah hasad dengki dia udah nggak takut dengan neraka. Udah hasad itu. Maka itu juga menjadi perhatian besar kepada kita, waspadai penyakit iri dengki, hasad, waspadai. Maka udah hasad itu sudah membeku di dalam hati, orang itu udah nggak takut dengan neraka, udah nggak takut lagi dengan adab kubur, sisa kubur. Orang sudah hasad itu. Ya, maka waspadai. Nah, ayat iyyaka na'budu ini menjadi penyakit terapi buat hati kita agar kita menjauhkan sifat takabur dan sombong dan iblis yang sudah mempraktekkan itu. Dan ini penyakit yang disandang oleh makhluk-makhluk yang sangat parah kerusakannya. Yang kedua Fir'aun. Fir'aun itu adalah makhluk yang sombong dari kalangan manusia. Ya, sampai-sampai satu-satunya manusia yang berkata aku Tuhan yang paling tinggi hanya Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Hanya Fir'aun yang berani berkata seperti itu. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Firaun enggak mengatakan aku Tuhan kalian saja, berhenti di situ. Firaun juga tidak mengatakan aku Tuhan kalian yang tinggi, tapi yang paling tinggi. Tidak mengatakan ana rabbukumul ali, tapi ana rabbukumul a'la, the best, the most, gitu. Yang ternya, nupang-pangna eta. Kan edun itu, Firaun itu. Makhluk teredun sa dunia. Yang hanya berani mengatakan aku Tuhan yang paling tertinggi hanya Firaun. Ini bentuk kesombongan. Ya. Nah, ini juga perlu kita waspadai bahwasanya ya sombong ini adalah penyakit yang berbahaya, diancam tidak masuk surga dan disandang oleh makhluk-makhluk yang sangat parah kerusakannya. Iblis yang pertama kali sudah Fir'aun. Dan ya karena sa'in ini adalah ayat yang melatih kita untuk apa? Mewaspadai sikap sombong. Banyak sih kalau kita lihat para ulama, apa sih usaha-usaha kita agar kita jauh dari sombong ya? Ya diantaranya ya kita juga harus melihat ke dalam tentang diri kita. Kita itu senantiasa melekat kotoran di badan kita. Dan bau selalu. Kita ini kalau telinga ada kotorannya enggak? Ada. Hidung ada lagi kotoran yang dia sudah ada, cuma nunggu keluar aja. Saya mau tanya, ketika kita mau BAB, ya, itu di dalam perutnya sudah bau belum?
belum BAB, mungkin 1 jam kemudian kita akan BAB. Itu dalam perut udah bau belum? Kan sudah tinggal nunggu proses keluar saja kan? Terbentuknya kan sudah tuh. Kan sudah terbentuk kan? Tinggal nunggu daya dorong. Benar nggak? Tinggal nunggu daya dorong. Kalau ada makanan masuk ngedorong, nah keluar tuh. Tapi dia sudah berbentuk. Maka setiap waktu itu kita bawa kotoran, kita ini bau tiap hari badan kita itu. Apa yang mau kita sombongkan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng tetap mun hitut teh bau. Mun BAB teh pasti bau. Apa yang dibanggakan oleh diri kita sebagai manusia? Itu diantara pada kata para ulama, tuh lihat sendiri tuh, jangan kita tuh merasa diri kita ya tinggi dan besar. Setiap hari itu kita bawa kotoran. Waktu lahirnya dari mani dan itu kan bau, bener kan? Waktu hidupnya bau, waktu matinya juga jadi bangkai bau. Jadi bau itu sombong menghiasi kehidupan kita. Apa yang mau kita sombongkan? Lahir dari mani dan itu teh bau. Hina ketika jadi manusia kotor selalu menempel dan bau, mati jadi bangkai bau juga. Apa yang membuat kita menyombongkan diri dengan diri kita dan apa yang melekat pada diri kita? Yang kita usahakan itu juga akan ditinggalkan nanti kan ketika kita mati kan gitu. Nah itu beberapa penjelasan para ulama bagaimana cara kita menterapi kesombongan yang ada pada diri kita. Ya seperti itu, dan itu banyak ya terapi-terapi yang lain agar kita menyadari. Salah satunya adalah apa? Menghayati ayat wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah. Kemudian masih penyakit hati ya di terapi Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah menjadi terapi terhadap penyakit malas beramal dan kebodohan. Para ulama ahli tafsir, ini nanti materinya kan saya ada di laptop ini, saya tuliskan, saya terjemahkan, saya nukilkan, saya buat karena ke depan saya terjemah membuat buku tentang tafsir Al-Fatihah, termasuk ensiklopedia tentang Al-Fatihah. Ini nanti saya bisa share ke ini ya, ke Budar ya. Nanti ini saya buatkan dulu ininya, nanti saya kirim ke WA ya. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri saja di WA ya. Insyaallah ta'ala. Tapi nggak semua yang saya jelaskan tadi ada di sini gitu ya. Itu saya nukilkan dari kitab-kitab yang lain. Tetapi yang ada yang saya tuliskan ini dari beberapa kitab tadi, ini insya Allah cukup mudah-mudahan ya untuk bekal ilmu. Para ulama ahli tafsir mengartikan jalan yang lurus, yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami akan siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Apa arti jalan lurus itu? Kata mereka, para ulama menyatakan, yaitu jalan orang yang selamat dari jalannya orang yang dimurkai. Al-maghdubi alaihim kan? Dimurkai akibat ilmu yang dimiliki namun tidak diamalkan, atau dari waladhdallin, yaitu malas untuk mengamalkannya sehingga juga sama dimurkai. Afan, ya. Mana al-maghdubi alaihim, ya, jalan orang ya siratal mustaqim, jalan yang lurus itu diantaranya adalah jalan yang selamat dari jalannya orang yang dimurkai. Nah dimurkai ini dengan 2 sebab ya, yaitu tidak mengamalkan ilmu atau malas mengamalkan ilmu. Sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan atau malas untuk mengamalkan. Maka al-maghdubi alaihim dan Al-Fatihah menjadi terapi agar kita dijauhkan dari meninggalkan amal yang sudah kita ketahui ya, atau malas untuk mewujudkan amal dari ilmu yang sudah kita ketahui. Maka al-maghdubi alaihim dan Al-Fatihah menjadi terapi bagi penyakit malas beramal. Ya, apalagi tidak beramal. Sedangkan waladhdallin ini menjadi ya terapi agar kita berdoa kepada Allah diselamatkan dari jalan orang yang ad-dhalin, yaitu orang yang sesat. Maksudnya adalah apa? Orang yang beramal tapi tidak di atas kebenaran, dilandasi dengan kebodohan sehingga dia menyimpang dan sesat. Beramal ya tapi tanpa ilmu.
Ibarat kata itu begini. Misalnya kita ini sedang masuk ke hutan. Masuk ke hutan. Ya. Ada dua orang. Yang satu pegang buku panduan, guidance book, ya. Yang satu tidak. Nah, ada lagi yang ketiga. Ya. Jadi ada 3 orang nih. 2 orang pegang buku, yang satu tidak. Nah, yang pertama pegang buku panduan sambil dia baca dan dia maju bergerak ke hutan sehingga dia sampai ke tujuan. Yang kedua pegang buku tapi tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak, cicing. Tidak mau maju gitu. Tidak mau melangkah. Padahal sudah ada ilmu. Sedangkan yang ketiga maju ke hutan tanpa buku panduan. Nah, sesat itu dia. Nah, seperti itulah. Nah, Shiratal Mustaqim adalah seseorang yang datang kepada dia ilmu dan dia diamalkan ilmunya. Sedangkan yang dimurkai punya ilmu tapi tahu kebenaran tapi tidak mau diamalkan atau malas mengamalkannya. Sedangkan Al-Dhalin maju beramal tapi di atas kebodohan. Maka Al-Fatihah dapat menjadi terapi bagi penyakit hati berupa apa? Penyakit malas beramal, ya, atau beramal semangat tapi tidak di atas ilmu. Nah, itu yang sering kita baca kan, Ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita pahami dengan baik. Ketika kita membaca ghairil maghdub, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari meninggalkan ilmu yang sudah aku ketahui ya Allah. Karena al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang yang engkau murkai karena mereka meninggalkan ilmu yang sudah mereka ketahui, tidak mau beramal. Dan aku berlindung kepadamu jangan termasuk orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah aku ketahui. Sedangkan waladhdallin adalah kita berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari sifat orang-orang yang bergerak beramal ibadat tapi tanpa dasar ilmu. Tapi tanpa dasar ilmu. Makanya para ulama menyatakan di antara amalan yang sesat itu menyimpang adalah amalan bid'ah. Ya, bid'ah itu kan apa? Beramal tapi tanpa ilmu, beramal tidak ngikuti petunjuk Rasul. Itu namanya amalan bid'ah. Makanya kata Nabi kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah dol kan, sesat kan? Kenapa dimasukkan dalam kesesatan? Karena dia beramal melakukan ibadah tidak mengikuti petunjuk Rasul. Makanya digolongkan menyimpang amalan bid'ah itu. Ya, seperti itu. Beramal mah beramal, tapi tidak mengikuti aturan Rasul. Beribadah mah beribadah, tapi tidak mengikuti petunjuk yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah beberapa penyakit hati yang diterapi oleh Al-Fatihah. Yang pertama, ya, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu menjadi terapi bagi penyakit sombong, bagi penyakit riya, iyyaka nasta'in bagi penyakit sombong. Kemudian al-maghdubi 'alaihim waladdallin itu menjadi terapi bagi penyakit malas beramal atau tidak beramal, dan penyakit beramal tapi hanya berbakas semangat tanpa ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kita maksimal sampai jam seberapa ya? Jam 11 pulang ya. Oke. Kita selesaikan materi dulu ya. Nanti masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Kalau udah selesai ya berarti kita langsung pulang aja. Yang penting materinya khatam dulu. Yang kedua, Al-Fatihah dapat menjadi terapi bagi penyakit badan yang kita kenal dengan nama ruqyah. Jampe-jampe ruqyah teh. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Imam Bukhari dan selain keduanya itu bersama para sahabat yang lain ketika mereka akan pulang ke Madinah, di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal dan mampir kepada suatu kampung dan mereka ingin minta dijamu. Ternyata si penduduk kampungnya tidak mau menjamu. Ya.
lain jamuna gitu kan. Pokok nggak mau aja. Akhirnya mereka pergi. Tak lama kemudian ada kejadian. Sang kepala kampung disengat binatang berbisa. Panik mereka itu masyarakat. Dan mereka berusaha untuk mencari cara bagaimana si kepala kampung itu selamat. Kalau enggak segera ditangani, mati nih gitu kan. Ternyata mereka kehabisan cara. Tiba-tiba muncul ide di antara mereka, bagaimana kalau kita minta bantuan kepada rombongan yang tadi mampir, yang minta jamu, tapi kita tidak berikan jamuan kepada mereka. Oh iya, akhirnya dikejar tuh. Nah begitu sampai, ya mereka menyampaikan masalah yang mereka hadapi tentang kepala kampung mereka. Nah para sahabat setuju akan bantu, tapi dengan syarat kalau berhasil sembuh, kalian harus menjamu kami ya gitu kan, deal gitu kan, sepakat. Nah singkat cerita sahabat ini langsung menterapi mereka hanya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Langsung saat itu juga sembuh seperti lam yakun ya wija'u qabl. Seolah-olah dia belum pernah merasa sakit sama sekali, hanya dibacakan surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini dapat menjadi terapi bagi penyakit badan. Al-Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Dawa wad-Dawa pada halaman yang ketiga menceritakan pengalaman pribadi beliau. Ibnu Qayyim ini kan bukan orang Mekah ya. Maka kata beliau, aku pernah tinggal di Mekah di beberapa waktu lamanya. Kemudian aku menderita penyakit yang menggangguku. Namun ya ternyata pada saat itu tidak ada obat yang bisa dikonsumsi, tidak ada dokter yang bisa ditemui. Lalu aku mengobati diriku sendiri dengan obat ini, yaitu membacakan sendiri Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Maka aku dapati pengaruhnya yang sangat mengagumkan. Apa? Sembuh. Maka aku ceritakan pengalamanku ini kepada semua orang yang mengalami sakit. Dan mereka mempraktikkan juga baca Al-Fatihah, ternyata sembuh dengan cepat penyakit mereka. Itu menunjukkan kepada kita Al-Fatihah bisa kita bacakan sendiri. Kalau kita punya penyakit, misalnya punya migrain, mungkin punya penyakit apa lagi di kepala teh? Selain migrain teh? Selain teh? Selain migrain teh, apa lagi? Vertigo gitu ya, penyakit leher yang nggak bisa mah kanker kantong kering itu kudu gawe itu mah ya, ya penyakit sakit perut ya, nyeri tuur gitu ya, nyeri hati mah sabar weh gitu. Itu bacakan Al-Fatihah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Muslim nih sahih, ketika Aisyah mengadukan penyakit pada badannya, maka Rasulullah menyuruh Aisyah tempelkan pada bagian badan yang sakit, misalnya sakit perut nih, pegang perutnya, lalu baca Bismillah 3 kali, Bismillah, 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 lalu tambah dengan 7 kali ucapan A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu ahadu 7 kali. Ya, setelah baca Bismillah 3 kali, Bismillah, 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 lalu ucapkan A'udzu, aku berlindung kepada Allah, ya, melalui kekuasaan dan ya kemuliaannya dari semua penyakit yang aku temui dan aku khawatirkan akan menimpa. 7 kali dibaca, insya Allah penyakitnya segera sembuh. Dan Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah ya. Dan itu hadis Muslim ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad Musallu Nasr Syekh Albani dalam tafsir Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu diantaranya ayat Bismillah itu diantara waktu dibaca adalah ketika meruqyah baca Bismillah. Nah ketika sakit Bismillahnya 3 kali diikuti 7 kali dengan ucapan A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ajidu wa hadiru. Tapi secara umum kata Ibnu Qayyim, surat Al-Fatihah secara utuh pun kalau kita baca dan tidak ada batasannya, itu pun dapat menjadi terapi bagi penyakit badan. Ya seperti itu. Muncul pertanyaan, bagaimana lamun Al-Fatihah kurang dibaca di cai beningnya, di air bening, bacakan Al-Fatihah, tah inum kumaneh? Boleh atau tidak? Kan suka ada itu, bahkan beberapa pesantren itu ngantri cai itu di botolan man. Nah, ku kiai ini dibaca, kiba pulang. Kumaha hukumna? Nah, gitu kan? Seperti itu.
ya, membacakan Al-Fatihah pada gelas yang diminum, kemudian diminumkan kepada yang sedang terkena penyakit, boleh atau tidak? Ini saya lagi ada yang praktek ya, cek kopi. Syekh bin Bas, walaupun saya sampai hari ini ya belum ngecek juga sih ya, itu membolehkan seseorang itu mengambil air putih untuk kemudian apa, dibacakan apa, diminumkan kepada orang yang sakit. Tapi tidak ada fatwa ulama menyatakan boleh buka praktek, atau nggak ada. Terima servis atau ngantri botol, siapkan 10 manu datang jam 100, udah bawa ke dalam, kayak nanti saya bacakan jita bawa ke rumah masing-masing. Itu nggak ada praktik ulama seperti itu. Ya, jadi mana pembolehan juga jangan kebablasan, artinya seperti itu. Ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini, bahwa Al-Fatihah dapat menjadi terapi bagi penyakit badan dan penyakit hati. Kalau penyakit badan disebut dengan namanya ruqyah, ya seperti itu. Kalau penyakit hati sudah kita sebutkan beberapa tadi, dan nukilan-nukilan para ulama ya dalam menafsirkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah materi kita tuntas pada hari ini dari tema yang kita sebutkan tadi. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin isi ada yang salah. Yang tadi ayat surat An-Nisa yang ayat 48 tadi, Innallaha la yaghfiru. Apa ruhnya itu harus panjang, Ustaz? Kalau di sini kan ruhnya. Oh, enggak panjang ya? Iya. Oh, tadi anak bacanya panjang ya? Oh, sungguhnya Allah yang anak kira panjang tadi. Iya, anak yang salah. Yang tidak memberikan Allah jadi tunggal, ya anak yang salah. Nuhun Bu, jazakallahu khairan. Saya yang salah. Makanya tadi Ibu bacanya pendek ya. Karena pelakunya kan Allah ya, bukan hum ya. Ya betul, itu yang sahih Bu. Tidak dibaca panjang deh. Jazakallahu khairan ya. Barakallahu fiik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Pas ayatnya agak dipanjangkan. Sahih. Ustaz mau nanya. Bangga. Kalau seandainya bisa takziah kepada yang sakit ya Ustaz ya. Ya. Kita mempraktekkan tadi yang surat Al-Fatihah kepada yang sakit. Ya. Apakah kita memegang orang yang sakit atau kita tiupkan begitu setelah membaca Al-Fatihah itu kita tiupkan kepada yang sakit gitu kan? Karena mereka itu sangat senang sekali kalau kita melakukan hal itu gitu. Nah, apakah harus dipegang badannya atau bagaimana Ustaz dengan membaca surat Al-Fatihah tersebut? Begitu aja Ustaz. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, kalau yang lawan jenis berarti nggak boleh. Jelas itu Maya. Kalaupun ada, harus ada mahram dan sebaiknya dihijab ya, tidak bersentuhan langsung. Karena Rasulullah tidak pernah bahkan menjabat tangan seorang wanita di zaman beliau, padahal saat itu baiat harus dilakukan. Ya, tidak menyentuh langsung. Kemudian yang kedua, ya, kalau dalam hadis surat Muslim tadi kan Rasulullah tidak memegang sendiri kan, istrinya kan. Karena istrinya boleh saja kan dia pegang sambil beliau bacakan sendiri kan. Tapi Rasulullah menyuruh Aisyah pegang badannya sendiri. Pegang badan sendiri, kemudian baca doa itu bismillah sendiri juga dibaca. Gitu. Tapi kita dapati Rasulullah juga meruqyah, bahkan Jibril itu meruqyah Nabi dengan membacakan bismillah, dan memang setahu saya tidak sambil dipegang riwayatnya. Ya, dibacakan saja. Ya, seperti itu. Dan apakah sambil ditiup juga? Allahu a'lam bishawab ya. Allah a'lam bishawab. Apakah ada dalil sampai sedetail itu? Apakah ditiup atau dan gitu? Apa disebut nanti? Di apa? Ya kalau ambil baca apa namanya istilahnya? Disembur ta. Apakah ada? Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam ketika membahas iman kepada malaikat, Syekh Dr. Nasrullah Al-Ashqar itu menyebutkan adanya
perbuatan itu boleh dengan bari disembur teh. Ya. Tapi Allah alam bisawab. Sehingga sebenarnya kita tidak memegang dan tidak meniup, termasuk tidak menyuburkan, ini tidak menjadi masalah, ya. Kalaupun kita pegang, mungkin hanya sebagai mungkin sentuhan psikologis saja, gitu kan. Namanya orang sakit itu sambil dipijit-pijit, gitu kan, seneng gitu kan, ya. Itu nggak jadi masalah. Dan rangka mungkin untuk membuat menenangkan dirinya, gitu kan, seperti relaksasi, ini nggak jadi masalah. Tapi meyakini itu rangkaian dari kita meruqyah, Allahu a'lam bishawab, ya. Ya, sebaiknya kita untuk sementara tidak punya keyakinan itu, memijit hanya bagian dari kita relaksasi saja sambil dibacakan, ya. Itu insya Allah nggak jadi masalah. Ustaz, Ya. Al-Fatihah sama yang tadi yang 7 kali itu bisa diselang sendiri tidak, umpamanya kita menterapi diri kita dengan Al-Fatihah pagi ini atau Ustaz itu kan boleh Bu. Boleh. Al-Fatihah umpamanya pagi siang terus nanti malamnya kita yang 7 kali ya. Boleh Bu, boleh. Boleh ya? Boleh, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau Enggak? Terkait masalah riya. Setelah riya. Kan ada istilah kalau sekarang masa keburukan aja Masa keburukan aja ditampilkan, kebaikan nggak boleh. Oke. Pertama, ya, kita harus yakini dulu Rasul menyatakan bahwa dia ini penyakit yang berbahaya. Jadi kita itu ya harus sikap yang pertama harus waspada dulu dengan riya. Tidak boleh merasa aman dari riya. Nah, sikap waspada itu berarti kita tidak boleh sembarang untuk mengekspos amalan-amalan kita. Gitu kan? Lalu bagaimana cara kita menyebarkan kebaikan? Kita bisa nukilkan perkataan orang lain, foto orang lain, atau foto dakwah YouTube untuk kita share ke grup tanpa harus diri kita sendiri yang tampil. Gitu kan? Seperti itu. Kalaupun misalnya kita memang harus tampil segala macam, tetap harus diperjuangkan. Ya kan, kita dapati juga kan banyak para ulama mereka punya tim-tim media untuk menyebarkan dakwah. Ini nggak jadi masalah, ya. Hanya saja tadi saya sampaikan, tetap sikap pertama kita harus waspada. Ya, jangan sampai hanya dengan berbekal keburukan saja berani diekspos, masa kita kebaikan tidak kita ekspos, gitu kan, seperti itu. Kita mengatakan itu betul sekali. Kita harus bersemangat menyebarkan kebaikan, tapi ya kita harus juga waspada dengan penyakit riya. Lalu bagaimana jalan tengahnya? Nah, sebelum kita mengekspos, kita lihat dulu hati kita. Ya, kita kira-kira sekarang ini ada riya atau enggak? Kalau kira-kira ada riya, jangan. Kenapa? Karena ya bila kita tidak menganggap remeh masalah ikhlas, itu bahaya. Jadi kalau kita ini kayaknya riya, jangan. Nanti kalau ada suatu waktu ternyata kita insya Allah nih karena Allah nih. Nah, pikirkan lagi, kira-kira ini bagusnya diekspos atau jangan? Memang ini bagus karena Allah, tapi kira-kira ini bagusnya diekspos atau tidak? Kalau ternyata ini lebih baik diekspos, maka tanyakan lagi, kira-kira ini eksposnya bagusnya diekspos oleh sama saya atau sama orang lain? Nah, gitu. Sehingga intinya bila kita bisa lebih menjaga diri, ini jauh lebih baik. Kita juga beramal dan berkiprah dalam menyebar kebaikan, tapi kita juga bisa lebih selamat dari penyakit riya. Intinya memang kita harus lebih waspada ya pada dasarnya ya, seperti itu. Tapi memang betul kita sepakat bahwasanya kita harus berusaha untuk menyebarkan kebaikan seluas-luasnya
dengan kemampuan yang kita miliki, namun kita pun juga tetap harus juga waspada karena Rasulullah memperingatkan penyakitnya penyakit yang tidak boleh dianggap main-main, kan seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan kajian kita di hari ini, ya. Dan semoga apa yang kita kaji menjadi bermanfaat, mendapatkan amal yang Allah terima. Amin, Allahumma amin. Ya. Dan insya Allah materi yang tadi saya sampaikan saya kirimkan ke Bu Dar ya. Nanti mungkin bisa di-share ke jamaah ya. Wa'alaikum jami'an. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.